Wah, ini hari ini 4 menteri dipanggil oleh MK. Ya, semoga bukan hanya drama-drama Korea saja, cuma buat formalitas. Semoga 4 menteri bisa membuka semua tabir yang selalu membuat masyarakat jadi gundah gulana. Lah, Pilpres ini telah usai loh. Proses gugatan atas hasil Pilpres masih terus berlangsung di MK. Lantas sudah berapa episode ini? Ngompol ini. Om Begawan itu menyoroti Pak Jokowi. Dan di momentum Lebaran ini Om Begawan pengen ngobrol sebenarnya. Bahwa sebenarnya yang dikhianati itu tidak hanya PDIP loh. Nah, sebelum tak lanjutkan, Om Begawan ingin mengucapkan ini, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, mohon maaf lahir batin dan konten ngompol ini sifatnya analis loh, bukan menghina, tidak mengadu, apalagi menjelek-jelekkan, belas enggak. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Dah. Impas ya. Lah bagi yang nggak tahan, ya nggak usah nonton lah ngompol. Ngompol memang mengungkapkan analisis politik yang benar, yang faktanya saja lah. Yang kadang mungkin dirasanya pahit, gitu, menyakitkan, bahkan panas neng kuping panas. Tapi dalam opini yang tak sampaikan ini, itu semua ada basis datanya. Dudu ngawur apalagi tak atik gatot, enggak, ada datanya. Nah, kembali ke perkara yang dikhianati Pak Jokowi. Nah, bukan hanya PDIP itu. Ya, pertama kita mesti ingat, PDIP jelas korban pertama kali yang dikhianati oleh Pak Jokowi. Bukan hanya dikhianati, mau dihancurkan itu. Dengar, cek saja. Saat 3 capres dan cawapres dideklarasikan, siapa satu-satunya orang yang waktu dideklarasikan capres itu ada kepala negara di situ? Malah saat memberi pidato, beliau meminta orang-orang dideklarasikan harus langsung menguatkan ketahanan pangan. Langsung ke Pak Ganjar. Dan itu terjadi setahun lalu kurang 10 hari. Nah, bila kita mau refleksi lagi, sekelas kepala negara, presiden, seorang pemimpin, tentu yang dipegang adalah omongannya dan perilakunya. Namun mengapa Pak Jokowi kayak bebas saja, tidak punya beban? Kayak orang didosa gitu loh. Kemudian mendukung Prabowo Gibran. Ini bukan menyesali, tidakkah kita sebagai rakyat merasa hancur hatinya sekelas kepala pemerintahan kok bisa bancinde dan sakar PDW. Ya, di situ dipastikan ada yang tidak benar dengan kepribadiannya. Bahkan Romo Magni saja mengatakan seperti mafia, ciloko. Lah ibarat jika ada aturan partai pengusung bisa menarik dukungan tiap saat, pasti PDIP langsung narik. Narik itu Pak Jokowi itu. Biar pemerintah diteruskan oleh Pak Kiai Ma'ruf. Tapi undang-undangnya nggak bisa. Yang benar-benar sulit Om Begawan pahami. Proses nikmatnya kekuasaan yang ada pada Pak Jokowi. Kenikmatannya. Terlalu nikmat itu. Itu kan sejak tahun 2004 tuh. Saya ikut mengawal itu. Alias tahun itu pas 20 tahun. Yang lalu, tidakkah mestinya ada balasan yang luar biasa diberikan pada partai? Neng belas malah akan menghancurkan. Pagar makan tanaman. Dan kita usai Pilpres tahu sendiri, ngerti siapa yang meraih suara terbanyak kemarin. Ini menandakan rakyat kita sama-sama tidak ikut belajar atas apa yang terjadi di politik nasional. Oke lah, bila rakyat memilih terpengaruh bansos atau money politik, artinya derajat kedewasaan politik kita hanya sekelas gini. Lah berulangnya Om Begawan mengingatkan pembelajaran Pilpres sebagai entry point. Nanti bila dalam perjalanan 5 tahun ada hal-hal yang dikeluhkan, ya mari tanggung bareng. Apa yang menang tidak nanggung permasalahan-permasalahan negara. Oh enak mayoritas pemilih memang tidak berpikir panjang. Apalagi terbukti pemilih terbesar kemarin itu Gen Z, milenial. Anak muda yang pengetahuan politiknya masih terbatas. Banyak yang tidak tahu. Tapi terbawa arus dengan politik yang riang gembira.
Lah pas pilpres yang gembira. Nah, bila suatu ketika perjalanan bangsa menemukan kegagalan, silahkan nikmati dalam derita. Nangis bareng. Hampir tidak ada yang sanksi. Selama 9 tahun Pak Jokowi memimpin, kita semua merasakan kemajuan. Iya, saya mengakui, Om Begawan mengakui. Dan kayaknya efek saking bucin pada presiden, cintanya, saking cintanya, maka kewaspadaan pada perilaku Jokowi yang menyimpang jadi orang ngerti, jadi lemah, jadi tertutup. Tontonan politik setahun terakhir ini mendera nurani kita. Apakah Om Begawan merasa lelah? Oh, enggak, sama sekali tidak lelah. Om Begawan akan tetap menyuarakan, mengkritik, membenarkan, mengingatkan dan sebagainya. Hidup ini memang harus berjuang. Kadang kalah, kadang terlena, kadang dihina. Tapi sepanjang kita berpegang pada kebenaran, jangan pernah merasa takut. Jangan takut. Sekarang kita hanya bisa menunggu loh. Dan situasi politik sudah menjemukan. Seorang genah ini. Tidak mencerminkan negara yang dinamis. Rakyat sudah kembali disibukkan dengan memikirkan hidupnya masing-masing. Beras larang, opo-opo larang. Tomat siji sewu, ndok, telur naik dan sebagainya. Mumet ini masyarakat ini. Lah para politisi juga berpikir bagaimana melapangkan jalan politiknya. Bicara untuk duit dari proyek, dari sembuh, banyak itu yang mau dilakukan nih. Gobalan itu banyak. Partai-partai bersiap menghadapi pilkada. Persiapan mereka begitu. Hingga detik ini masih banyak orang-orang yang masih meyakini pilihan mereka tidak salah. Masih banyak itu yang menyerang Om Begawan. Katanya Om Begawan tidak tidak lego, lilo kalau kalah, tidak mau kalah, tidak mengakui dan sebagainya lah. Tentu itu hak masing-masing. Kita harus belajar dari pemilu serta pilpres tahun ini dan membaca arah politik di tingkat lokal. Yang jelas, model-model politik wonge Pak Lurah, orang dalam, orang sekitarnya, orang istana, dan cawe-cawe jabat sudah disuarakan. Apakah rakyat berdiam diri, meneng wae, membiarkan elit berakrobat, atau malah mendukung mereka yang pengen mengacak-acak suara rakyat di pilkada? Ini lebaran yang istimewa nih, lebaran yang penuh dengan lara. Dan entah sampai kapan rakyat sadar sikapnya salah. Banyak yang membela. Loh, nek dengan hati nurani, dengan otak yang jernih, gampang itu kasat mata bahwa kejadian proses pemilu pilpres kemarin rusak. Dan pendukung sebelah tetap mengakui itu kebenaran. Yo, Begawan harus berterima kasih nih. Masih banyak ngomporos-ngomporos yang melek politik, mengerti dan paham atas narasi yang dikupas di sini. Entah nantinya berkembang jadi sebuah perlawanan atau tidak, Om Begawan tidak akan diam. Bila di tingkat nasional rakyat mudah dikacaukan, apakah di tingkat lokal bakal menemui hal yang sama? Ya rakyat harus bangkit, harus bergerak, harus melawan. Caranya gimana? Ambil posisi mendukung kandidat yang bersih, yang beretika, yang bermartabat, kandidat yang punya visi jelas, apapun partainya. Jika memang secara kepribadian baik, maka seorang calon kepala daerah tidak mudah dikendalikan oleh kekuasaan. Nah, di sini untungnya kita memiliki demokrasi. Suara rakyat adalah kekuatan kita. Apakah kita tidak belajar dari hasil pilpres, kemudian hanya mendukung orang-orang yang tidak peduli rakyat, atau hanya berkepanjangan tangan kekuasaan saja? Indonesia tidak boleh menyerah, apalagi pasrah pada kekuasaan yang menghegemoni. Tidak kita kaca atau bercermin jika kekuasaan yang menggurita Orde Baru kembali lagi ke Indonesia. Kita membutuhkan 32 tahun untuk meruntuhkannya. Tapi ini hanya beberapa bulan, bangkit lagi. Rakyat mau diam, mau seperti yang kemarin lagi. Pilkada serentak akan digelar loh November mendatang. Rakyat masih punya cukup waktu, masih kesempatan. Sekarang saatnya adu cerdik, mengorganisir rakyat, menggalang kekuatan, memberi semangat mereka. Jangan menyerah, karena kita bukan bangsa kerdil, bukan bangsa pengecut. Belanda yang punya meriam danteng saja kita kalahkan hanya dengan bambu runcing, dengan pelintengan.
Masa kita sama sekali nggak memiliki semangat perlawanan? Ayo kawan, munculkan semangat perlawanan dengan mendorong tokoh-tokoh yang bisa membawa kesejahteraan rakyat. Cari itu calon-calon pemimpin yang berkarakter, yang punya visi ke depan, yang mampu menggerakkan kekuatan rakyat. Jangan sampai pilkada serentak kita lewatkan begitu saja, karena itu bakal memberikan kita kembali ke masa Orde Baru. Kecewa kita nanti, rusak kita. Inilah pendapat Om Kawan. Itu ya, salam ngumpul, salam kawan, sampai jumpa.